Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa, apa pepe mimir sasa. Pemirsa. Itu kayak acara tukul dulu ya. Masya Allah. Oke lah, langsung saja nih. Pemirsa, pepe mimir sasa. Pemirsa, ini pepesan kosong Imanuddin saat mengatakan bahwa kasusnya Roy Suryo itu sudah tidak diminta kelengkapan lagi oleh kejaksaan, itu berefek panjang memang ya. Termu rame-rame itu, berpesta ria, sampai katanya mukul-mukul barang dapur atau apalah begitu ya. Yang lucu, media-media mainstream ngikut narasinya Termul, itu yang lucu. Dan beberapa kali ya mereka itu mengundang atau meminta, saya katakan bukan pakar hukum ya, pengacara lah begitu, untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Imanuddin. Nah, ini yang dimaksud dengan gorengan ya. Jadi barangnya itu ada, tetapi memang dia itu dibikin panas, karena memang bisa dibikin panas karena bentuknya adonan. Kira-kiranya begitulah ya, maksain amat tuh mau digoreng-goreng. Nah, dan kalau saya sih tetap pada pendirian bahwa baru kali ini ada suatu kasus P21-nya itu diperdebatkan, apakah ini sudah P21 atau belum. Baru sekarang, coba lihat yang lain-lain, gak pernah ada. Nah, dari sini saja sudah kejanggalan dan sudah sebuah minus tuh, poin minus untuk Polda Metro. Belum lagi poin-poin yang lain ya, dari awal Mei kemarin, maybe yes, maybe not. Dan sudah terlihatan ya, definitely not, nggak ada. Dan fakta saja, kita berbicara fakta saja, sampai saat ini Mas Roy Suryo tidak kekurangan apapun. Sama saja dengan bulan lalu, berarti memang tidak ada apa-apa. Dan inilah yang gagal dibaca oleh para Termul, atau mereka memang tidak mau melihat kenyataan. Mereka itu lebih senang hidup di dalam delusi mereka begitu. Nah, yang lucu ya, lewat di beranda saya ada Darmawan nih ya, yang bawa panci ke studio. Lah ini kok anehnya saya itu, ini kan bawanya panci gede ya, nggak kayak kemarin Mas Roy bawa bunga tuh, bunga kan disimpan di sini. Ya mungkin tahu presenternya, mungkin kagak. Lah ini panci. Itu sih yang ada di apa FYP saya, di page saya begitu, di front page saya yang ada itu. Cuman entah nanti akan kita lewat ke panci itu atau enggak. Nah, ini kan pasti kalau ada memang ya, si pancinya itu kan dibawa itu ke depan. Terus apa namanya, presenter tahu, kameramen tahu. Bawa panci lah, kok nggak dilarang. Ya, ini yang saya maksud nih, si apa namanya, Kompas TV Termulnya memang minta ampun, ikut aja sama kemauannya para Termul itu. Heran saya. Cuman mau heran ya nggak jadi. Soalnya ini Konoha. Nah, kita akan lihat juga nih. Saya sudah mengatakan ada 2 presenter Kompas yang Termul ya. Dan saya lihat tidak terkecuali orang ini. Lah ternyata Termul juga. Akan kita buktikan ya. Di awal saja dulu. Baik, supaya tidak berlama-lama dan supaya kita ada konteks, kalau nanti masih ada waktunya, kita bahas juga Bu Eli dan Neti. Baik. Check it out. Saudara, sejak Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara ijazah Jokowi atas Roy dan juga Dr. Tifa sudah lengkap, hingga kini tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka belum terlaksana. Coba lihat, dengar sekali Saudara, lagi. sejak Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara ijazah Jokowi atas Roy dan juga Dr. Tifa sudah lengkap. Kapan Polda Metro mengatakan ijazah Jokowi sudah lengkap? Ya, berkas ijazah Jokowi atau kasusnya Roy Suryo sudah lengkap. Nggak ada kata-kata itu. Ya, Termul lagi udah pokoknya mah kalau udah kerja di Kompas ya begini adanya, yang ngikut aja sama kemauan apapun itu namanya di belakangnya, entah produser atau editor tuh. Hingga kini tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka belum terlaksana. Bagi kubu Roy, sikap Polda terkesan dipaksakan oleh suatu kekuatan politik. Saudara, politik.
Saya juga nyobain nanti kayak gitu. Kita pakai gaya anchorman ya. Kita pakai gaya pembawa berita nih. Kapan-kapan. Tidak kunjung dilakukannya penyerahan tersangka ke kejaksaan, kubu Roy Suryo pun menduga jika kasus ijazah ini dipaksakan oleh kekuatan politik. Pertanyaannya, ada bukti nggak? Kita bahas bersama dengan tersangka kasus ijazah palsu Roy Suryo dan juga Ketua Harian BRIN, Bung Ade Darmawan yang telah hadir di studio Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang Mas Bang Ade. Selamat petang. Sore Mas Ade. Ini saya ke Bung Roy dulu. Ya. Pertanyaannya sampai sekarang, apakah kuasa hukum Anda ini sudah terima belum surat untuk pelaksanaan tahap kedua kejaksaan? Inilah menariknya. Di Jumat berkah hari ini, dua berkah loh ya. Sampai kita ngobrol ini, hampir jam 5 ini, itu sudah H+3. Dari isu, saya bilang isu, atau gosip, atau insinuasi yang disampaikan oleh Pak Dirkrim ketika tanggal 2 Juni yang lalu mengumumkan yang katanya itu ada P21. Itu tidak P21, itu baru beliau itu berkoordinasi by lesan. Kenapa saya berani bilang gitu? Kalau sudah ada P21, itu ada nanti namanya, misalnya ada surat P21. Di situ sudah ada jadwalnya dan biasanya jadwal itu tidak jauh dari 2 hari setelah tanggal P21-nya. Sampai hari ini itu sudah 3 hari tidak ada. Jadi kalaupun misalnya ada juga harus ada undangannya. Jadi sekali lagi ya kami mengatakan P21 yang disebut kemarin itu yaitu insinuasi. Insinuasi itu apa? Ya masih gosip dan makanya media mainstream terutama jangan kemudian mengglorifikasi. Kalau Termul boleh-boleh aja. Kan Termul kemarin bilang ini hukum di Indonesia termul ke atas, tajam ke bawah. Sehingga kuasa hukum Anda, Bung Kozin ini bilang bahwa ada kekuatan politik yang memaksakan agar harus ijazah ini dipercepat. Buktinya mana? Maka loh, justru kami malah menagih balik ya. Bukti itu yang katanya kemarin kan ada konpres tuh. Orang-orang yang nggak punya legal standing itu. Ya gitu, termasuk Bang Ade ini. Yang mengatakan ini ada kekuatan yang kemudian melindungi, menghambat-hambat. Tapi kami nggak mau sebutkan aja namanya siapa, kok pengecut amat gitu loh. Jadi tidak ada. Ada buktinya tapi? Mana? Buktinya bahwa ada kekuatan politik seperti yang disampaikan oleh Bung Kozin tadi. Justru itu makanya Bang Kozin itu menyampaikan ketika mendengar statement dari para orang-orang yang nggak punya legal standing itu dia menagih. Oke, tahan sampai mana di situ. buktinya politiknya? Tidak punya. Sebentar, coba lihat dia nih presenternya termul apa kagak. Ini kalau dia nggak termul, yang namanya narasi atau dugaan adanya kekuatan politik di dalam kasus ini itu pun dilontarkan juga kan oleh kubunya Jokowi. Nah kalau si presenter ini dia itu netral lah katakan demikian ya, pertanyaan yang sama akan ditanyakan sama Ade Darmawan ya. Jadi begini, bagi Bang Ade nih, Pak Jokowi kan menuduh di belakang kasus ini ada bohirnya, ada aktor politiknya. Punya bukti nggak untuk menunjukkan itu? Nah harusnya kan ditanyakan. Sekarang coba nih, ditanyain kagak? Kita lanjut dulu ya. Legal standing. Nggak ada legal standingnya, bukan tim hukum resmi. Itu kita kesampingkan. Loh, kesampingkan nggak boleh. Kenapa begitu? Hari ini, kenapa? Karena laporan sudah berjalan. Legal standing itu dibahas pada saat pembukaan laporan. Oke. Next. Kita tidak bicara itu hari ini. Tidak bicara itu emang nggak punya, ya ikut campur doang. Relawan Jokowi ya itu ikut campur doang. Ketika kita harus fokus pada satu hal yang dinamakan P21. P21 ini saya bisa jelaskan kepada pemirsa bahwa itu hanyalah satu kode surat, yaitu dinyatakan lengkap. Nah bahasa awamnya biasanya kalau di laporan polisi itu ini sudah lengkap. Artinya ketika kelengkapan itu ada, sisa mengundang para tersangka. Ya untuk pelimpahan. Nah saya tertarik dengan apa yang dikatakan. Nah bahasa lengkap itu keluar nggak dari Iman Imanuddin? Nggak keluar juga. Pengacara Bang Roy bahwa kemudian tidak ada pemanggilan. Berarti hari ini tugas Polda Metro Jaya adalah memanggil. Nah pertama-tama saya harus menyampaikan bahwa kami berterima kasih sekali dan berapresiasi sekali terhadap Kapolda Metro Jaya, Pak Komjen Maset. Ya, terima kasih Pak Komjen sudah bekerja sebegitu panjang, hampir 1 tahun lebih, dan ini sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Ya, terima kasih. Nggak ada, itu tambah-tambah. Dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kejaksaan nggak ngomong apa-apa sampai saat ini. Hoax. Coba nih si presenter nih kritis nggak nih? Nggak ada. Dan banyaknya alat bukti serta
menyibukkan hampir seluruh unit Kamnek juga kami berterima kasih karena ini sudah selesai, sudah melimpah tugas kepada kejaksaan ya hari ini ya. Dari kemarin sudah A+3 kata Mas Roy tadi kan. Iya, bohong. Presenter Termul, tanya dulu langsung. Bung Ade, dari mana itu dapat pernyataan bahwa kejaksaan sudah menyatakan lengkap? Kami kok belum menerima itu? Nah, coba tanyain. Termul. Belum ada suratnya. Sudah dilimpahkan, tertulisnya belum itu ada. sisa memanggil mereka untuk dilimpahkan tahap 2. Nah, artinya begini. Yang kemarin kami pers conference itu, kami hanya mau mengetuk hati para orang-orang yang sengaja iseng, dalam artian begini. Meskipun pada saat konferensi pers itu dari kubu Bung Roy sendiri bilang bahwa sebenarnya Anda tidak punya legal standing. Iya, nggak ada legal standingnya. Bukan persoalan legal standing. Mana surat kuasa khususnya? Indonesia bisa untuk ikut campur dalam urusan. Dan ingat, kami melaporkan bukan delik murni. Ya, delik murni, bukan delik aduan. Nah, salah lagi yang kan? delik aduan itu dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau kita delik murni. Jadi delik murni. Kalau delik murni apa yang dilaporin, On? Itu kan bukan pelaporan kalau delik murni. Delik murni kok dilaporin? Ya ada apa pemberitahuan mungkin begitu ya kalau delik murni. Yang mana juga delik murninya? Delik murni mak, aduh, ini dilakukan di hadapan umum, delik murni dilaporin. Itu bukan pelaporan nanti maksudnya, pemberitahuan. Itu siapapun bisa melaporkan. Itu jelas, clear itu. Ya, 108. Oke, sekarang kita berbicara bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya, saya berterima kasih apresiasi kepada Komjen Asep. Terima kasih Pak Kapolda sudah sampai tahap ini sudah melimpahkan, dan sekarang kami hanya paling tidak melihat bagaimana kejaksaan lebih tegas di sini untuk melakukan penahanan. Jadi kepentingan itu Anda kemarin. di konferensi pers kemarin untuk mendesak Polda untuk menahan itu apa? Apa kepentingan? Ini bisa mengganggu proses persidangan. Ini Proses persidangan ini bisa diganggu oleh Mas Roy. Ini kenapa saya bilang begitu? Karena hari demi hari mengulang orkestrasi atau tindak pidana yang dilakukan palsu. Narasi inilah yang harus kita cegat untuk mengamankan kondusivitas dalam peradilan, sehingga cukup kuat alasan bagi jaksa untuk segera melakukan penahanan. Nah, terus yang kedua terkait bahwa ada pihak-pihak lain yang bermain, itu kita tahu bahwa ada seperti itu yang iseng-iseng, baik itu dari gedung kura-kura dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu saya sampaikan saya sampaikan Bang Yasir bahwa tidakkah kalian bisa mengetuk hati kalian, gitu loh. Masa urusan begini kalian mau ikut campur sih? Gak usah lah, gak usah dicampurin Mas Roy ini. Mas Roy ini storyteller, jangan didengerin. Oke, artinya begitu Mas Roy. Saya Bung Roy, ini kan kalau dari kubu Bang Ade juga menyatakan bahwa kalau seandainya akan dilakukan unjuk rasa jika Anda ini tidak akan ditahan. Itulah makin Sebentar. Nih Yasir ya. Kamu itu tadi nanya sama Roy Suryo saat mengatakan bahwa Bang Khozidudin itu mengatakan di sini ada kekuatan politik, kemudian nanya apakah punya bukti atau tidak. Lah kenapa sih ada waktu ngomong di sini juga ada kekuatan politik, malah tadi menyebutkan beberapa clue begitu ya. Kenapa kamu nggak nanya juga ada buktinya nggak? Termul lagi. Maka kan kemarin saya mengimbau daripada unjuk rasa mereka mau bakar-bakaran, katakanlah dengan bahasa yang halus, dengan bunga. Waktu itu saya bilang gitu. Makanya jangan unjuk rasa, dan juga orang-orang ini sekali lagi legal standing itu penting. Kalau enggak, setiap orang bisa langsung ngomong cemurut di mana-mana, enggak punya ada lagi yang sampai nangis-nangis tuh. Mak Lampir itu ya. Itu sehingga Anda berkeyakinan bahwa sebenarnya kasus ini belum P21 dan sangat, kalau P21 saya sangat yakin Pak itu Dirkrim Umum Pak Iman Kombes pasti langsung ini ya gitu, ada dan dibacakan. Kalaupun nggak ditunjukkan dan mungkin tersangka tidak perlu terima, ya, itu minimal dibaca nomornya, minimal dibaca tanggalnya penyerahan. Ini nggak ada dan tidak ada kewajiban ditahan. Ini ngaco banget nih, ini belajar hukumnya entah dari mana. Dari ruko mana? Ini dari ruko mana? Saya harus membantah bahwa kemudian P21 atau kode surat P21 itu nggak mungkin ditunjukkan kepada minimal ada nomornya. Itu adalah surat internal antara kejaksaan dan
kepolisian. Kejaksaan Mas juga Yaser. mana? Jadi Jadi nggak selesai ada bahas lah Kita bedanya. jangan memahami hukum itu separuh-separuh. Lah ini jangan Enak kayak sampai gini hasilnya nih. Ini nih, Ya kan? Artinya belajar begini. ruko kayak gini nih. Hukum Bahwa dari ruko tuh kayak gini. ketika kita Universitas ruko. berbicara P21, Mas Yaser, ya itu adalah kewenangan internal antara pihak kejaksaan dan Oke, Polda Metro. saya nggak Nah ada kalau hitam misalkan putih ya. satu sedikit, Nggak ada, kalau boleh. misalkan Nggak ada. memang Bohong Mas Roy nih, mau bohong menerima nih. surat, Iya. maka besok hari Iya. Senin, Iya. ingat ya, saya akan mendatangi Polda dan mendesak Polda Lah untuk ini segera yang namanya memberikan surat panggilan mendesak-desak kepada Mas Roy ini. karena Mas Roy Ini mendesak-desak jadi ini Polda nggak Metro boleh. hak kami. Nggak Hak kami boleh. juga Akan untuk- ada dari untuk mereka melakukan- yang kami mau pelapor. buka baju. Kami Yang pelapor cewek dan itu mau kami buka akan baju. meminta itu Pelapor karena apa? dia adalah Nggak ada legalitas. Nih Edan siapa Ade Darmawan itu kami pelapor. Ini yang laporin kan Jokowi. Kok jadi masuk pelapor? Kalaupun ada P21, ini P21 atas kasus siapa? Apakah atas kasusnya Jokowi atau atas kasusnya yang tadi diklaim sama si Ade Darmawan bahwa ada delik murni di sini? Kan belum masuk. Apakah Roy Suryo itu sudah menjadi tersangka gara-gara apa yang dilaporkan oleh Ade Darmawan misalkan? Kan belum masuk. Ya, ngaco memang si Ade Darmawan ini. Entah ini siapa sih dosennya ini? Malu-maluin punya mahasiswa kayak gini. Pernah jadi mahasiswa. Saya geli ngebayanginnya nih. Ada Darmawan pernah jadi mahasiswa. Itu rambutnya dulu gitu nggak ya waktu jadi mahasiswa tuh? Bung Roy Ya. sebentar, Ya. Bung Ade tahan sebentar gini, saya Ya. ke Bung Ade dulu. Ya, Ade. Apa buktinya Mana? kubu Anda bahwa yakin bahwa sebenarnya dari Polda sendiri sudah ada P21? Nah, tuh mana Jadi buktinya? gini, P21 Sudah itu kode memproses surat. kasus ini. Lah, Itu nggak kode ada surat. buktinya. Tetapi Ini pertanyaan bagus ya, bagus pertanyaan nih. kalau dinyatakan lengkap sudah Mas. Oke. Mas Yaser, artinya begini. Harus ada dari pers buktinya. konferensi ini kan secara resmi sudah disampaikan bahwa Nggak ada. dinyatakan lengkap dan tidak Itu akan press lagi conference bukan untuk P21, itu press conference kasus dilakukan lain. penambahan Aduh, atau ada yang ini- kurang. Kan ini sudah orang dilengkapi. nggak tahu konteks Artinya kayak P19 gini. yang Bukan, nggak ada bahasa lengkap itu, cari lagi. Kalau ada nih ya, kalau ada potong tuh telinganya kambing. Ya kalau ada, nggak ada itu. Kasihan kambingnya makanya nggak bakalan ada. Ya daripada potong telinga saya, janganlah potong telinga kambing aja. Itu pun udah dikurbanin kemarin ya. yang kemarin perintah jaksa Nggak itu pun ada press conference sebenarnya untuk itu nggak ada. P19 itu Mas Yaser, itu Ada. pun sebenarnya Sebentar, Bung hanya Roy, ya, tenang dulu, perintah jaksa kepada penyidik bahwa harus melengkapi sesuatu yang kurang. Sehingga itu pun P19 Saya kita kasih nggak tampak. tahu. Ya. Itu sama halnya dengan Goib berarti P21 karena itu antara P21-nya goib. kejaksaan Nggak maupun pihak kepolisian Mas Yaser. Jadi biar kita memberikan juga edukasi kepada Oke. masyarakat. Begini ya Ade Darmawan, apabila pernyataannya itu yang terjadi begitu ya, kita katakanlah Iman Imadudin itu amanah di dalam mengatakan apa yang terjadi. Jadi karena memang yang terjadi itu kejaksaan tidak meminta untuk melengkapi lagi. Kan itu yang terjadi itu. Tidak meminta untuk melengkapi lagi karena kemarin-kemarin yang sudah diminta untuk dilengkapi sudah dipenuhi. Kita tidak tahu itu P19-nya berapa kali, kita tidak tahu. Yang jelas kemarin Iman Imadudin mengatakan demikian bahwa kejaksaan sudah tidak meminta kami lagi untuk menambahkan apa-apa yang sudah minta ditambahkan. Katakanlah Iman Imadudin itu amanat di dalam perkataannya karena memang itulah yang terjadi. Nah, jika itu yang terjadi, apakah itu P21? Bukan. Bukan. P21 mah sudah keluar suratnya. Keadaan seperti itu kalaupun memang bakal ada P21, belum. Karena perkataannya baru apa? Kejaksaan tidak meminta untuk melengkapi lagi. Kan begitu. Apakah sudah turun itu P21-nya? Belum turun. Kalaupun memang bakal ada nanti ke depan P21, belum turun. Ini sudah langsung diartikan P21. Dan dari pernyataan itu saja tidak bisa langsung disimpulkan sudah P21 atau akan P21. Akan P21 saja tidak bisa disimpulkan, apalagi sudah P21. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang lain. Apa kemungkinannya? Setelah dipinta untuk dilengkapi, ternyata respon dari penyidik sama saja begitu. Tidak cukup untuk meyakinkan kejaksaan bahwa ini layak masuk ke persidangan. Maka bisa jadi ini dihentikan oleh kejaksaan. Begitu. Ya, saya mah ketang apa ya, yang namanya para termel udah nggak tahu malu. Jadi percuma juga nanti kalau misalkan sampai kejaksaan itu tidak
memp21kan, katakanlah memberhentikan permasalahan ini ya. Karena Prabowo udah mulai agak bagus di dalam menegakkan hukum. Karena ekonomi jeblok. Jadi kadang-kadang begitu ya, ekonomi jeblok dulu baru penegakan hukum bagus. Ya, kalau ekonominya bagus-bagus aja, politiknya bagus-bagus aja, penegakan hukum ya tadi termul ke atas, tajam ke bawah. Itu saya lihat demikian. Bisa jadi ini mah udah ada intervensi dari atas ya, dan itu bagus-bagus aja karena dari awal permasalahan ini kriminalisasi pun intervensi dari Jokowi. Bahwa Jadi dari kalau kubu kita Anda mau melihat- yakin betul bahwa sebenarnya polisi sudah memproses dan Sudah. sudah P21. Iya. Oke, saya ke Sisa Bung Roy. peningkatan, Ya, Pak. Oke, saya ke Ya. Bung Roy. Jadi kalau ini sudah di keyakinan kubu Ya. Bung Ade ini bahwa ini sudah diproses dan Ya. sesuai hukum Ya. dan nanti akan keluar P21. Kalau seandainya prosesnya sampai ke sana, P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis. Nggak boleh P21 itu goib. Kemudian dikatakan surprise, itu nggak boleh. Dan apa? Mereka itu malah justru menginsinuasi ya, sekali lagi. Jadi berbohong, mengatakan ada nih pihak-pihak yang merintangi. Saya sudah tahu kok. Sebut kalau sudah tahu. Jangan kemudian menyebarkan hoax ya. Satu, sudah tidak punya legal standing. Kedua, menebarkan hoax. Yang ketiga, kabar bohong juga. Sekarang kalau memang ada yang namanya P21 itu betul tuh kode surat. Kode surat itu mulai P1 sampai dengan P53. P53 ada. Nah, ternyata itu adalah harus ada hitam putihnya, harus ada tertulisnya, bisa harus ada P21 nama-namanya. dong. Ada. Aduh. Ketika tidak ada, itu namanya bohong. Dan press conference kemarin itu sebenarnya bukan press conference untuk P21 ini. Press conference soal barang-barang bukti kasus barang-barang ilegal, kemudian press conference soal penganiayaan. Baik. Tiba-tiba di ujung ada pertanyaan dari wartawati Infotainment. jadi Anda meyakini bahwa Ya. sebenarnya kasus ini belum P21 ya? Belum, dan masih panjang kasus itu tuh. Kasus ini Mas, belum P21 saya- di sisi masih pusing lain ini. dari kubu Anda menyatakan Kubu bahwa kasus saya ini hari ini saya sudah pernah berjanji sama Apa? Bung Roy. Apa? Ya. Bila mana saya akan Panci anti gosong. maka saya akan menghadiahkan panci anti Mana gosong, Mas Pak Roy. P21 Nah, belum ada. Bentar. Nah ini nih. Ini kan panci ya. Presenternya pura-pura nggak tahu juga. Apa itu? Termul. Masa marah segede gitu. Terus tadi kalau presenternya nggak tahu, gimana masukin panci segede gini? Ada panci. Dasar aing mah euy. Kalau Rasulullah kan kemarin bawa bunga sulap itu juga ya, nggak kayak mawar merah itu, pengacara mawar merah disimpan di sini. Kan di sini disimpannya. Ya gak bakalan kelihatan ke depan. Orangnya surprise ya, masih mending. Lah ini kok pura-pura surprise, apaan itu? Kubu Nah, saya ini- hari ini saya sudah pernah berjanji sama Apa? Mas Roy. Apa? Ya. Bila mana saya akan Panci anti P21, gosong. maka saya akan menghadiahkan panci anti Pura-pura gak ngelihat itu presenter. Termul dasar. Mana Mas Pak Roy. P21 belum ada. Ini sudah dinyatakan lengkap. Jadi saya kasih hadiah satu ini. Nanti setelah dilakukan penahanan, saya akan bawakan lagi satu Oke. panci Ini lagi bohong untuk beliau. lagi Ya. ini. Biar Ini disorot bohong. di kamera. Ini panci anti gosong untuk Iya, Mas Roy. Ya. baik, baik. Kiranya Terima kayak kasih, Mas gitu. Roy. Oke. Saya bisa. Iya, dong, boleh ditaruh dulu, boleh Lewat ditaruh belakang dulu. aja. Boleh ditaruh jelas dari pihak Bung Roy menyatakan bahwa P21 belum ada. ada. Kubunya Bung Ade Masih menyatakan bahwa pusing. sebenarnya kubu Boncos. P21 Sudah ini P21. sudah. Kita Ya. nantikan. Dibawa pulang sama presenternya. Kan seperti apa proses hukum dari kasus ini yang sedang ditangani oleh Polda Metro Makasih, Jaya. Mas Yasser. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Terima Yasser. kasih, Bung Ade. Terima kasih Mas Ade. Kompas Terima kasih Petang. Kompas. Dan saudara Oke. Nah ini akan kita saksikan ya Bu Eli. Tapi saya harus mengatakan ini dulu ya. Yang tadi tidak setermul yang sudah yang cewek-cewek itu. Kemarin ada berapa? Satu lah ya si Audrey itu kan. Audrey itu wah itu termulnya banget udah itu. Kalau yang ini masih mending ya. Cuma tetap aja termul. Ini kita akan saksikan nih sebagai filler sedikit ya. Bu Eli dan Neti ini ngomong apa sih? Katanya mengkritisi Pak Ugroseno dalam judulnya. Cuma saya punya ritual kan. Nah, ini harus dikenakan dulu supaya selamat sampai tujuan. Apa Pak Mimir sasa pemirsa. Kita saksikan ini Bu Eli dan Eti. Segera menahan Roy Suryo. Nah, apakah Ibu Eli dan Titi setuju dengan itu? Ya, demi kelancaran persidangan, saya sangat setuju. Karena berkicau terus sampai Kicauannya. meleleh ya telinga kita dengarnya. Jadi kita minta, kita bermohon. Bu, mata saya hampir leleh.
melihat kecantikan paras ibu ini, aduh hampir meleleh. Bahasa-bahasa kayak gini dia sendiri yang mulai duluan kok. Mohon agar pihak Polda Metro Jaya untuk segera melimpahkan yaitu tahap 2 ya, dengan P22 ya kepada pihak kepolisi jaksa, dan agar jaksa juga bisa menahan atau memberikan langkah-langkah hukum dengan penahanan agar perkara ini dalam persidangan berjalan dengan aman. Pun tapi katanya kalau pencemaran nama baik itu nggak perlu ditahan sampai persidangan, bener nggak? Itu terserah orang memaknai, namun dalam perkara pidana perbuatan yang berulang-ulang, menghina, mencemarkan terus dengan berulang-ulang, yang mengaku sebagai seorang ahli atau peneliti padahal nggak ada apa-apanya gitu. Kalau memang Bu Eli ya, Mas Roy itu sekarang menghina-hina Pak Jokowi atau mencela-cela Pak Jokowi itu hanya ada dalam pikiran termul, bukan pada kenyataan kalau berbicara tentang hukum. Kenapa? Karena posisi hukum belum ada. Posisi hukum mengatakan bahwa Roy Suryo ini adalah menghina, belum ada. Nanti kalau sudah ada putusan pengadilan baru dikatakan itu menghina. Sekarang kan baru tersangka saja, itu pun yang nyangkanya polisi termul tuh, Polda Metro. Ya, ini kok pengacara tidak bisa membedakan mana yang perbuatan melawan hukum di hadapan hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia saat ini, mana yang disangkakan. Lah, Roy Suryo ini menghina-hina Pak Jokowi sudah tidak boleh itu. Lah, menghinanya belum terbukti kok. Apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo itu menghina atau justru malah mengucapkan fakta? Karena kalau bagi kami ini bukan menghina, ini adalah pengucapan fakta. Tuh, bagi kami mah, Bu Eli ya, Anda itu katanya sarjana hukum. Harus lebih paham dong. Mindsetnya harus lebih mindset legal ya, masa kalah sama YouTuber. memang dia itu dapat membuktikan, dia buat LP dong, dia laporan polisi dong, kan nggak ada. Rapid nggak juga, berarti dia hanya mengabdiri atau ada permainan politik di situ. Seperti Pak Ugro Seno ya, kan baru masuk nih di penghujung persoalan ini. Baru. Sebentar, ini kan siapa Eli dan DT itu malah membukakan permasalahan baru ya, secara legal nih, menuduh ada orang yang mempermainkan hukum. Ini kan tuduhan besar sebetulnya. Tidak boleh dilakukan oleh pengacara itu. Seorang pengacara nggak boleh berkata seperti itu seharusnya. Karena mereka itu mindsetnya harus legal. Kecuali ya itu konten kreator. Konten kreator malah lain urusannya. Nimbrung. Dia mengerti dengan tahapan hukum itu, tapi dia tidak memahami. Saya kasihan dengan Pak Ugro ini. Saya baru lihat lah video-video Pak Ugro itu mengintervensi saya. Nggak nyangka saya. Oke, nggak apa-apa. Saya sampaikan ke Pak Ugro bahwa Bapak terlalu offside. Dah dulu ya, nanti ini masalah Pak Ugro bakal agak panjang nih. Jadi kalau yang kasihan Weli bukan Pak Ugro, yang kasihan itu Anda. Ya, Anda yang kasihan itu. Makanya ngaca itu bagus ya, ngaca itu bagus, bukan untuk nempelin bedak, tapi untuk mengukur diri. Ya, Anda bilang, saya mah kalau dalam berbicara kurang jelas atau jangan tampil nasional. Anda itu sedang dijadikan maskot, bahan olok-olokan oleh para termul itu. Ya, para termul mungkin mereka juga udah capek diolok-olokin begitu ya. Jadi kenanya ke Anda begitu, kasihan. Makanya kalau saya berulang-ulang selalu mengatakan cepat pulang, cepat kembali, jangan balik lagi. Dah, segitu aja. Ya. Mudah-mudahan para termul ini cepat binasa dari bumi Indonesia, kecuali apabila mereka taubat. Dan untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.